Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa belajar lagi bahasa Indonesia. Pada kali ini pertemuan kedua ya. Kita masih membahas bab 1 teks deskripsi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas teks deskripsi, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Apa saja yang perlu kita identifikasi? Yang pertama, struktur teks deskripsi. Ya, struktur itu bagian-bagian penting dalam teks deskripsi. Kemudian, unsur kebahasaan dan jenis-jenis teks deskripsi. Sekarang struktur teks deskripsi. Struktur itu bagian penting ya. Jadi dalam teks deskripsi dibagi menjadi dua struktur atau dua bagian. Yang pertama adalah deskripsi umum. Nah, bagian ini memuat definisi atau pengertian secara umum tentang objek yang didefinisikan. Jadi gambaran aja ya, gambaran secara umum. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua namanya deskripsi bagian. Bagian ini memuat deskripsi secara terperinci atau secara detail dan menggambarkan objek secara jelas. Jadi yang deskripsi umum itu hanya gambaran umum saja. Misalnya misalnya tari gambyong yang di deskripsi bagian deskripsi umum yaitu tentang apa sih tari gambyong, berasal dari mana tari gambyong gitu. Itu deskripsi umum. Kemudian kalau deskripsi bagian, pada tari gambyong deskripsi bagian meliputi gerak-gerak apa saja yang ada di dalam tari gambyong, koreografinya seperti apa, itu deskripsi bagian. Kita lanjutkan. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, kita pertama menggunakan rujukan kata. Nah, rujukan kata merupakan satu kata yang merujuk pada kata lain. Contohnya di sini Ibu buat, tanaman lidah buaya sering digunakan sebagai penghias pekarangan rumah. Namun, tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai apotek hidup. Nah, kata ini, yang di sini, kata ini merujuk pada kata lidah buaya. Kata ini yang di sini, merujuk pada lidah buaya. Tanaman ini yang mana? Ya, tanaman lidah buaya. Nah, kata ini disebut kata rujukan. Ya, kata rujukan. Kemudian yang kedua, kata berimbuhan. Apa sih kata berimbuhan? Ya, kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah diberi imbuhan, baik awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran, ataupun sisipan. Di sini contohnya kata menyerang. Kata menyerang itu adalah kata berimbuhan. Nah, asalnya dari apa kata dasarnya? Kata dasar menyerang adalah kata serang. Serang ya, me tambah serang, bukan me tambah nyerang, tapi serang, me tambah serang. Kemudian yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Contohnya dan, tetapi, agar, yaitu, kemudian, dan lain-lain. Itu kata hubung. Yang keempat ada kelompok kata atau frasa, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki masing-masing makna, namun ketika disatukan menjadi makna baru. Jadi awalnya dia adalah istilah, ya, kayak istilah. Frasa itu istilah yang asalnya mereka punya kata, masing-masing kata itu punya maknanya sendiri-sendiri, namun setelah disatukan mereka mempunyai makna yang baru. Contohnya lidah buaya. Lidah itu kan indera pengecap manusia ataupun hewan, itu lidah. Artinya, arti dari lidah yang
yang awalnya, pada awalnya. Kemudian buaya. Buaya adalah binatang yang tubuhnya ada seperti semacam duri-duri. Nah, ketika lidah dan buaya itu disatukan, nah akan menimbulkan makna yang baru. Nah, lidah buaya yang dimaksud adalah tanaman. Nah, itu lidah buaya di sini disebut frasa. Contoh yang lain, gagal ginjal. Gagal artinya tidak berhasil, dan ginjal adalah organ tubuh manusia. Sedangkan frasa gagal ginjal artinya ginjalnya tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian contoh lain, sesak nafas. Sesak itu sempit, sesak sempit. Kemudian nafas, ya kita bernafas, nafas. Nah, ketika disatukan sesak nafas menjadi sulit bernafas artinya. Contoh lain, kaca dan mata. Nah, kacamata. Kaca untuk jendela itu bisa kaca dan mata. Memiliki makna yang berbeda kalau mereka berpisah. Tapi ketika disatukan menjadi istilah kacamata, maka akan mempunyai makna baru, yaitu kaca yang digunakan sebagai alat bantu membaca. Itu kacamata. Kacamata juga termasuk kelompok kata atau frasa. Yang kelima yaitu menggunakan kata baku dan tidak baku. Kata baku itu apa? Kata yang sesuai dengan pedoman kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata-kata itu yang sering kita jumpai di dalam kamus bahasa Indonesia. Itu kata baku. Nah, selain yang ada di dalam kamus tadi namanya kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya kita sering gunakan dalam percakapan sehari-hari, ataupun istilah asing juga dinamakan istilah kata tidak baku. Kemudian selanjutnya menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Tentunya dalam setiap kalimat, paragraf, kemudian teks pasti menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan menggunakan tanda baca supaya pembaca lebih mudah untuk membaca teks tersebut. Kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Kalian bisa melihat LKS kalian halaman 6. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Taman Mini Indonesia Indah di LKS halaman 6. Nah, itu kan suruh membaca dan mengidentifikasi. Bagaimana, apa yang diidentifikasi? Pertama, diidentifikasi unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah rujukan kata. Kita cari ada rujukan kata apa dalam teks tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan, kita temui kata ini pada baris pertama. Pada baris pertama kita temukan kata taman ini. Nah, ini, kata ini merujuk pada Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, kata berimbuhan. Di situ banyak ya, Ibu ambil satu saja. Kata memiliki. Memiliki adalah dari kata dasar milik, mendapat awalan me dan mendapat akhiran i. Itu juga ada di baris pertama. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung. Banyak juga di sana. Ibu ambil satu saja, yaitu kata dan, ada di baris ketiga. Nah, yang keempat, kelompok kata atau frasa. Kelompok kata atau frasa. Ibu ambil di sini ada dua, contohnya baju adat dan marching band. Baju itu ya pakaian yang kita kenakan, namanya baju. Adat adalah kebiasaan pada suatu tempat, di suatu tempat. Nah, ketika baju dan adat itu disatukan, akan menjadi makna yang lain. Baju adat, baju yang khusus adanya
baju yang adanya khusus di tempat tersebut. Kemudian marching band. Marching itu artinya baris berbaris. Band artinya ya band, musik gitu ya. Nah, sedangkan marching band di sini artinya berarti ada orang berbaris sambil main musik. Itu frasa, ada di baris ke-6. Kemudian kata baku, banyak sekali ya. Ini Ibu ambil contoh kata banyak sekali pada baris kedua. Hampir semua kata di dalam teks tersebut merupakan kata baku, tapi ada saja yang tidak baku, yaitu kata tak. Kata tak itu bakunya adalah tidak, ya. Kata baku dari kata tak adalah tidak. Kemudian yang ke-6, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Banyak, hampir semua menggunakan kapital dan tanda baca. Tanda baca itu bisa tanda titik, tanda koma, tanda tanya, kemudian tanda petik, kemudian tanda seru, itu tanda baca. Ini yang Ibu ambil adalah huruf kapital J pada kata Jakarta dan tanda titik sebagai tanda akhir kalimat. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca teks ini, kemudian lakukan identifikasi informasi tentang berbagai unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi, silahkan dicari rujukan katanya, kata berimbuhan, konjungsi, frasa, kata baku tidak baku, kemudian huruf kapital dan tanda baca. Ya, materinya cukup sampai di sini saja. Semoga dapat difahami dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.